Selamat pagi bagi anak Bapak semua kelas 7. Selamat berjumpa pada pertemuan ketiga IPA kelas 7. Bapak berharap anak Bapak semua kelas 7 pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita pada hari ini, Bapak harap anak Bapak semua, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Materi kita pada hari ini bidang studi IPA kelas 7, yaitu bab yang kedua tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup merupakan cara pengelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Itulah pengertian klasifikasi makhluk hidup. Cabang ilmu biologi yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup itu disebut taksonomi. Ilmuwan yang pertama menemukan klasifikasi makhluk hidup yaitu ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Sehingga sebagai penghargaan bagi ilmuwan ini, maka Carolus Linnaeus disebut sebagai bapak taksonomi. Apa itu tujuan klasifikasi? Tujuan klasifikasi yang pertama, mempermudah mempelajari dan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup bagi manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Itulah tujuan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ditentukan berdasarkan ciri morfologi, yaitu bentuk tubuh. Yang kedua, ciri fisiologi, yaitu sifat makhluk hidup. Yang ketiga, ciri anatomi atau bentuk rangka tubuh. Yang keempat, jenis makanan. Yang kelima, habitat atau tempat tinggal makhluk hidup. Kita lanjut klasifikasi yang pertama, klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh adalah rusa. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contoh singa. Yang ketiga, omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Contoh ayam. Itulah klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan. Berikutnya, klasifikasi hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Juga dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, ovipar adalah hewan bertelur. Contoh adalah ayam. Yang kedua, vivipar adalah hewan yang beranak. Contoh adalah singa. Yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu adalah hewan bertelur dan beranak. Contoh ikan hiu. Klasifikasi hewan berdasarkan morfologi atau bentuk tubuh terbagi 2, yaitu avertebrata atau disebut juga hewan tidak bertulang belakang. Avertebrata terdiri dari porifera, colenterata, cacing, moluska, antropoda,
dan asinodermata. Porifera adalah hewan yang tubuhnya berpori. Contohnya hewan spongia. Ini gambarnya anak Bapak, bisa diperhatikan. Ini adalah hewan di dasar laut, termasuk porifera. Colenterata. Colenterata adalah hewan yang tubuhnya berongga dan dikelilingi tentakel. Contohnya adalah ubur-ubur. Perhatikan gambarnya anak Bapak. Berikutnya cacing. Cacing banyak jenisnya anak Bapak. Ada cacing pita, cacing gelang, cacing tambang, dan lain-lain. Bisa anak Bapak perhatikan gambarnya di samping ini. Kita lanjut, moluska. Moluska adalah hewan yang bertubuh lunak. Contohnya adalah siput. Bisa diperhatikan gambarnya. Yang kedua cumi-cumi. Bisa diperhatikan anak Bapak gambarnya di samping. Kemudian antropoda. Antropoda adalah hewan yang tubuhnya beruas. Contoh udang. Perhatikan gambarnya anak Bapak. Yang kedua kepiting. Perhatikan gambarnya di samping. Berikutnya adalah Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang kulitnya berduri. Sebagai contoh adalah landak. Perhatikan gambar di samping anak Bapak. Yang kedua bintang laut. Perhatikan gambar di samping. Inilah yang termasuk hewan Echinodermata atau hewan yang kulitnya berduri. Kemudian kita lanjut anak Bapak, kelompok yang kedua yaitu vertebrata atau hewan yang mempunyai tulang belakang. Terdiri dari Pisces, amfibia, reptilia, apes, dan mamalia. Apes adalah jenis hewan ikan. Contohnya ikan cupang. Perhatikan gambar di samping ini. Kemudian kita lanjut hewan amfibia. Hewan amfibia adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Artinya hewan ini hidup dalam dua dunia, darat dan air. Contohnya adalah katak. Perhatikan gambar di samping anak Bapak. Kita lanjut reptilia. Reptilia adalah hewan berdarah dingin dan tubuhnya bersisik. Contohnya adalah kadal. Berikutnya apes. Hewan kelompok burung. Contohnya adalah burung elang. Berikutnya mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Contohnya adalah kucing. Itulah materi pembelajaran kita pada hari ini pada pertemuan ketiga IPA kelas 7. Dan kita lanjut pertemuan keempat pada waktu ke depan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena materi kita pagi hari ini telah selesai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagi anak Bapak kelas 7, pesan Bapak kepada anak Bapak semua. Yang pertama, jangan lupa absen. Jadi absen itu secara online di classroom. Yang kedua, jangan lupa tugas. Tugas juga dikerjakan secara online di classroom kita. Yang ketiga, anak Bapak, jangan lupa menjaga kesehatan. Sehingga Bapak berharap pada pertemuan berikutnya kita semua dalam keadaan sehat. Itulah pertemuan kita IPA pertemuan ketiga pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih bagi anak Bapak semua. Salam berjumpa pada pertemuan berikutnya.